Oke, bentar aku izin share screen dulu. Belajar apa, Del? Pengantar lagi dong, biar dari awal bareng-bareng. Sip, sip, sip. Mantap, mantap. Oke, kita mulai kali ya teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat sore. Boleh nih mungkin yang lagi nggak berhalangan, boleh on cam kali ya, biar makin semangat nih belajarnya karena lihat teman-teman yang lain juga sama-sama belajar. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas tentang pengantar ilmu geografi. Nah, pengantar ini sebenarnya perlu ya teman-teman untuk diketahui karena sebenarnya bab-bab selanjutnya ini itu tentu akan berkaitan nih sama si pengantarnya. Nanti setiap belajar pasti akan oh lagi ngomongin yang ini. Prinsip-prinsip, konsep-konsep itu bakalan kepake semua ya gitu. Oke deh teman-teman, langsung aja kali ya kita masuk ke bab kali ini tentang pengantar ilmu geografi atau dasar ilmu geografi. Oke. Halo Arsy, cantik banget nih ya. Udah on cam nih teman-teman yang lain juga boleh ya on cam nih. Oke, kita mulai dari yang pertama terkait pengertian geografi menurut ahli. Nah, ini kalau ngomongin ahli-ahli gini emang rada males ya dihafalin. Cuman tuh beberapa kali di ujian tuh sering ditanyain gitu teman-teman. Jadi kita seenggaknya perlu tahu beberapa ahli-ahli atau dibilangnya tokoh si geografi yang emang membahas tentang si geografi secara umum dulu gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu ada dari Eratosthenes. Nah, Eratosthenes ini ngomong tentang apa sih dia? Tentang geografi. Nah, ternyata Eratosthenes ini mengatakan bahwa geografi ini berasal dari kata geografika, yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nah, fun fact-nya, si Eratosthenes ini, teman-teman, si Eratosthenes ini, dia merupakan bapak geografi dunia. Bapak geografi dunia. Nah, jadi perlu diingat ya, Bapak geografi dunia namanya adalah Eratosthenes. Jadi dia sebenarnya masih umum banget ya, bahas ya udah bumi secara keseluruhan nih, nggak ada spesialisasi tertentu. Lalu yang kedua, ini ada yang namanya Claudius Ptolemeus. Dia akan membahas tentang peta ya, teman-teman. Nah, dulu tuh cara aku ngafalinnya ya, biar kayak nggak pusing gitu, aku lihat dari namanya sebenarnya. Kita lihat di sini namanya adalah Claudius Ptolemeus. Nah, ini kan P ya di sini. Nah, kayak aku ingetnya P, berarti dia ngomongin tentang peta. Gitu. Ini cara kayak yang aku bikin-bikin sendiri tentu ya, biar kayak lebih gampang gitu buat belajarnya. Biar kayak ada hal yang bikin ke-trigger nih, biar keinget sama siapa sih tokoh yang ngomongin tentang peta. Terus yang ketiga, itu ada dari Prof. Bintaro. Nah, kalau Prof. Bintaro, itu dia ngomong bahwa ilmu pengetahuan, si geografi ini ya, merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala alam dan penduduk, serta mempelajari ciri khas mengenai bumi dalam ruang dan waktu. Ya, Prof. Bintaro. Terus ada dari Indonesia nih, Imade Sandi, tahun 1988, udah lama ya. Dia ngomong tentang geografi ini ternyata merupakan ilmu yang berusaha untuk menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Bentar, kita perbaiki dulu ininya. Memahami. Nah, itu dia. Sama yang terakhir, ini ada dari Seminar dan Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia ya, atau IGI, tahun 1988 juga sama. Nah, kalau si IGI ini, dia ngomongin tentang geografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, di sini yang perlu diperhatiin nih teman-teman, ada kata fenomena geosfer. Nah, mungkin nanti selama berjalannya kita bahas bab-bab,
itu kita akan tahu nih teman-teman, atau sering dengar ya, terkait dengan fenomena geosfer itu sebenarnya apa sih? Nah, dia ini terdiri dari apa aja? Dari litosfer, hidrosfer, biosfer, dan atmosfer. Dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruan. Nah, nanti pertama nih kita ketemu sama istilah fenomena geosfer. Sama nanti dari si seminar ini muncul teman-teman yang namanya prinsip-prinsip dari geografi yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi emang si seminar dan lokakarya IG ini dia akan berperan besar banget ya dari materi-materi pengantar ilmu geografi gitu. Nah, ini ada yang tanya di kolom chat, ya materinya sama pertemuan sebelumnya ya. Kenapa? Karena ada batch 2 nih, jadi biar kita majunya bareng-bareng ya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita belajar tentang tenaga endogen gitu ya, biar bareng-bareng, biar sama-sama ikutin yang nggak ada yang kemis gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu tentang pengertian geografi menurut Pak Ali? Ada yang masih bingung atau aman terkait dengan materi pertama ini? Ada yang mau tanya? Oke, sejauh ini aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung aja ya guys. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti atau mau dijelasin ulang, itu juga boleh banget. Oke, kita lanjut dulu ke ruang lingkup geografi ya teman-teman. Sebenarnya nanti istilah-istilah yang keluar ini, itu nanti akan kita temu terus gitu. Jadi kalau misalnya ada dari istilah di sini yang teman-teman mungkin belum familiar nih dengar sama istilahnya, itu nggak apa-apa. Karena dulu pas aku pertama kali belajar juga ngalamin hal yang sama gitu ya. Masih kayak, wah susah ini ngomongin tentang apa, ini ngomongin tentang apa. Tapi nanti pas udah masuk ke litosfer, ke biosfer, itu istilah kayak gini-ginian, itu udah di luar kepala gitu. Karena akan diulang-ulang secara terus-menerus. Jadi emang kalau belajar ujian tentang TKA, kuncinya apa sih? Kuncinya adalah diulang-ulang terus ya, sampai kita bosen dan akhirnya tuh kebentuk sendiri gitu, gimana cara mikirnya gitu. Kenapa sih perlu kayak kebayang gitu cara mikirnya? Karena sebenarnya nanti di ujian, kalian akan ketemu soal yang nggak pernah kalian ketemuin sebelumnya. Itu kayak pengalaman aku pas UTBK kemarin, kayak udah banyak banget kerjaan soal, tapi ternyata soal yang keluar tuh nggak ada sama sekali gitu. Tapi yang dipakai adalah cara pikir kita gitu. Cara pikirnya didapetnya dari mana? Dari latihan soal ya. Makanya nanti kalau teman-teman kerjain airdrop, itu jangan cuma dijawab ABC-nya aja ya, tapi dijelasin aja satu-satu kalimatnya, teorinya tuh apa, dijabarin aja. Emang lebih lama kerjainnya, tapi tentu itu akan lebih lebih membuat kalian tuh ingat gitu sama si materinya. Nanti lebih gampang lagi tuh kalau mau kaitin dengan materi yang lainnya. Oke, kita mulai ke slide kedua ini. Ruang lingkup geografi. Yang pertama itu ada geologi. Nah, kalau kita lagi ngomongin tentang geologi, kita akan bahas tentang batuan, struktur pembentukan batuan, dan proses pembentukan batuan. Nanti si geologi ini kita akan bahas di bab tenaga endogen dan tenaga eksogen. Terus yang kedua, ada kata geomorfologi. Nah, ini kayak istilah-istilah kayak gini sebenarnya akan mempermudah kalian kalau lagi kerjain soal. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kayak sering banget gitu ya, kalau lagi kerjain soal geo, itu ketemu nih sama kata morfologi. Nah, kalau misal teman-teman ketemu sama kata morfologi, itu langsung aja dikaitin sama yang namanya bentuk luar permukaan bumi. Contohnya tuh apa? Contohnya itu misalnya ada gunung, terus misalnya lagi ada dataran tinggi, misal lagi ada jurang. Nah, pokoknya fenomena yang ada di luar bumi itu akan kita bahas di geomorfologi. Terus ada apa lagi? Ada meteorologi.
itu dia ngomongin tentang cuaca. Sama klimatologi, itu dia ngomongin tentang iklim. Nah, kedua materi ini akan kita bahas nanti di bab atmosfer. Nah, jadi atmosfer kita akan bahas tentang dua hal ya, ada meteorologi sama klimatologi. Terus ada apa lagi? Ada pedologi. Nah, pedologi kita akan bahas terkait dengan tanah ya, teman-teman. Mulai dari komposisinya, strukturnya, teksturnya, sifat-sifat tanahnya. Dia gampang nggak sih memasukkan air, menyerap air, atau dia sebenarnya kering nih tanahnya. Atau tanah yang subur warnanya kayak gimana sih? Warnanya yang gelap ya, teman-teman. Kalau semakin terang si tanahnya, otomatis dia semakin tidak subur. Terus ada apa lagi? Ada hidrologi. Hidrologi juga dibagi jadi dua ya sebenarnya, teman-teman. Ada air yang ada di daratan sama air yang ada di laut. Nah, nanti kalau yang di laut itu ada spesialisasinya lagi, yaitu oceanografi ya, dia tentang laut. Terus ada apa lagi? Ada demografi. Yaitu kita akan bahas terkait dengan kependudukan. Terus ada biogeografi. Kita akan bahas terkait dengan persebaran hewan dan tumbuhan di permukaan bumi. Wilayah ini adanya hewannya apa, itu nanti kita akan bahas. Sama yang terakhir, itu ada kartografi ya, teman-teman. Ini akan kita bahas terkait dengan peta gitu. Sebenarnya istilah-istilahnya akan diulang-ulang terus-terusan. Jadi sebenarnya nggak akan masalah kalau misalnya kalian belum ngeh gitu ya. Ini ngomongin apa, nggak apa-apa. Coba diterima dulu aja. Nanti setiap latihan soal, kalau misalnya ada ya ketemu setiap kata ini, boleh dijabarin aja kira-kira itu sebenarnya apa sih, biar makin ingat sama materinya. Itu dia terkait dengan ruang lingkup geografi. Kita coba latihan soal pertama. Di sini pertanyaannya adalah pernyataan di bawah ini yang termasuk aspek fisik adalah, ini emang belum aku bahas ya, aspek fisik itu apa. Nah, coba teman-teman kira-kira dulu nih, apa ya yang termasuk ke dalam aspek fisik. Dari katanya fisik, berarti dia kelihatan ya kan wujudnya itu gimana gitu. Oke, sambil nunggu teman-teman jawab, soalnya aku jawab pertanyaan di kolom chat dulu. Air di daratan maksudnya gimana, Kak? Nah, air di daratan contohnya adalah sungai, teman-teman. Nah, sungai itu dia adanya di daratan. Nah, kita akan bahas di situ. Gitu. Kayak misal lagi danau. Danau juga adanya sebenarnya di daratan gitu. Pokoknya air selain di laut itu dia masuk ke dalam hidrologi darat ya. Nanti kita akan bahas di badan sungainya itu kayak gimana sih, kalau di bagian hulu, hilirnya tuh gimana, gitu-gitu kita akan bahas. Cuman biasanya hidrologi darat ini nanti lebih spesifik ngomongin tentang sungai ya biasanya gitu. Nanti kita akan bahas, tenang aja. Oke, pada jawab C semua. Iya, Aditya, minggu lalu. Karena yang batch 2 belum kedapetan nih si pengantarnya. Jadi kata Kak Imam, kita ngulang dulu. Nanti di pertemuan hari Minggu ya kan, ketemu lagi sama geografi, kayak sama Kak Imam. Itu bakal lanjut ke litosfer gitu. Jadi betul. Oke, nah di kolom chat pada jawab C semua. Benar apa enggak? Kita coba lihat ya teman-teman. Aspek dari geografi. Ada dua ya sebenarnya, ada aspek fisik sama ada aspek non-fisik. Non-fisik. Aspek fisik itu apa sih? Nah, aspek fisik itu dia ngomongin material geografi sebenarnya. Material geografi. Yang sebenarnya wujudnya itu kelihatan. Wujudnya itu kelihatan. Contohnya tuh apa sih? Nah, contohnya itu ada misalnya gunung, terus misalnya lagi laut, terus apalagi misalnya lagi sungai, atau awan. Nah, itu dia masuk ke dalam kategori aspek fisik. Kalau aspek non-fisik itu apa? Nah, kalau aspek non-fisik itu kita bahas terkait dengan kondisi sosial. Nah, kalau dalam
geografi itu akan kalian temui di materi demografi. Terus kalian akan belajar juga nanti interaksi desa kota. Interaksi desa kota. Nah, desa sebagai daerah hinterland. Nah, nanti itu masuk tuh ke dalam kondisi sosialnya. Nah, contohnya apa nih kalau misalnya dijadiin option atau kalimat? Nanti biasanya teman-teman akan ketemu sama kata jumlah penduduk. Atau misalnya kondisi sosial seperti bonus demografi. Demografi. Nah, itu dia akan dibahas teman-teman sebenarnya dalam aspek non-fisik. Nah, tinggal kita cari aja nih di option kira-kira mana yang termasuk ke dalam aspek fisik. Mulai dari option yang A, mata pencarian. Penduduk pantai adalah nelayan. Nah, mata pencarian berarti dia merupakan aspek apa? Aspek non-fisik ya, teman-teman. Yang B, sebagian besar penduduk di Indonesia petani. Nah, penduduk sama petani. Petani kan merupakan mata pencarian ya. Jadi sama kayak option yang A, dia masuknya ke yang non-fisik. Terus yang C, Gunung Sinabung kembali menyemburkan awan panas. Nah, Gunung Sinabung ini sebenarnya kelihatan ya teman-teman wujud fisiknya itu kayak gimana. Dan dia masuk ke dalam aspek fisik. Jadi tepat banget teman-teman jawab yang cacing. Cuman kita coba lihat dulu ya yang D. Yang D ini penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Nah, penyebaran penduduk itu juga masuknya ke dalam kategori non-fisik. Sama yang terakhir, pola persebaran penduduk menyebar di daerah kaki gunung. Nah, fokusnya sebenarnya walaupun dia ada kaki gunung, teman-teman, tapi yang jadi subjeknya itu yang mana? Si pola persebaran penduduk. Makanya dia juga termasuk ke dalam aspek non-fisik. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua, jawabannya adalah yang cacing. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau masih bingung terkait nomor 1 ini? Kedua ada yang tanya, Kak PPT-nya nanti bakal di-share apa enggak? Di-share ya guys, tenang aja. Abis kelas langsung aku share. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau baca-baca lagi, itu bisa banget. Sampai sini aman terkait nomor 1 atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Kita lanjut dulu ke nomor 2 nih di sini sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nah, manusia dengan segala macam aktivitasnya di bumi dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Nah, pandangan ini dikenal dengan, nah, kira-kira apa nih? Coba ditebak-tebak dulu, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Mungkin ada yang udah pernah baca tentang materi ini, siapa yang manusia mempengaruhi alam, atau alam yang mempengaruhi manusia. Kira-kira yang mana? Thank you, Nafi. Coba dijawab aja, nggak perlu takut salah ya guys. Kayak menurut kalian jawabannya yang mana? Dicoba jawab dulu aja gitu. Nggak perlu takut salah. Oke, Arsy jawab yang D, Oktav jawab yang A. Ada lagi yang mau coba jawab? Nggak perlu takut salah. Oke, Ona sama Al itu juga A. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, sejauh ini A ya sisanya. Berarti antara A sama D. Ada lagi yang mau coba? Nggak ada ya? Oke, kita coba jawab. Sebenarnya dari yang teman-teman jawab D sama A, itu sebenarnya tepat banget ya kalau misalnya kita lagi ngomongin materi ini. Gitu. Jadi ada dua sebenarnya, posibilisme sama determinisme. Kalau yang probabilisme, ini dia enggak ya teman-teman. Adaptif dinamik juga enggak. Sistematik juga enggak termasuk sebenarnya. Jadi pilihannya emang antara dua ini aja. Yang A, kalau enggak yang D. Kita coba lihat ya teman-teman, mulai dari yang A, posibilisme. Nah, kalau posibilisme, dia ngomongin apa sih? Nah, ini sebenarnya ada nama tokohnya yang mungkin boleh teman-teman ingat ya, siapa tahu keluar nih di soal. Itu ada Vidal de Baco, nggak tahu ya bacanya kayak gimana. Mungkin teman-teman kemarin ada yang belajar bahasa Belanda kemarin ya. Ini bahasa Prancis nih. Ini genre de vie. Nah, cuman ini nggak tahu ya bacanya gimana. Pokoknya tulisannya kayak gini. Nah, si tokoh ini
Dia ngomong bahwa manusia merupakan makhluk yang aktif. Makhluk yang aktif. Nah, aktifnya maksudnya apa nih? Nah, ternyata aktif ini, teman-teman, itu sama sebenarnya dengan yang namanya menguasai alam. Menguasai alam. Nah, kalau yang satu lagi, determinisme, ini tokohnya rada banyak ya sebenarnya. Ada yang namanya Carl Ritter, terus siapa lagi? Ada Friedrich Russell, sama ada satu lagi Edward Huntington. Nah, dia ngomongin tentang apa? Kebalikannya aja sebenarnya ya, berarti. Kalau tadi manusianya yang aktif, tapi kalau misalnya determinisme, berarti alam atau faktor fisiknya ya, teman-teman, itu sama aja. Bentar, tulisannya kebalik. Faktor fisik itu yang mempengaruhi manusia. Yang mempengaruhi manusia. Nah, ini dia ada dua. Kita balik lagi ke soalnya. Dia ditanyanya bahwa manusia nih dengan segala macam aktivitas di bumi dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Jadi manusia yang mempengaruhi alam. Berarti kalau misalnya dari soalnya, kita lihat dari definisi keduanya, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Karena kalau yang D itu kebalikannya, teman-teman. Jadi si alamnya ini yang mempengaruhi manusia gitu. Mungkin kalau teman-teman baca di sumber-sumber kadang ada satu lagi kan, ada voluntarisme. Tapi sebenarnya si voluntarisme ini dia belum bisa dipakai ya, makanya sebenarnya di soal-soal ujian tuh dia nggak pernah dikeluarin gitu. Adanya di soal-soal latihan soal aja. Kenapa? Karena si voluntarisme ini dia sebenarnya belum fix ada gitu ya, belum fix dikategorikan sebagai jenis-jenisnya nih terkait dengan perubahan di bumi ini. Jadi yang fix itu sebenarnya baru dua. Ada yang posibilisme sama yang determinisme. Karena sebenarnya definisi dari voluntarisme ini masih rancu gitu. Jadi belum ada penelitian yang pasti terkait dengan si teori voluntarismenya. Jadi nanti teman-teman fokusin di dua teori ini aja ya, di posibilisme sama di determinisme gitu. Yang satu lagi voluntarisme, kalau misalnya teman-teman baca definisinya, itu sebenarnya dia agak rancu dan membingungkan gitu ya. Kalau misalnya dibedain sama yang dua lainnya tuh kayak gimana, dia agak mirip-mirip gitu. Makanya nanti dia disisihkan aja, fokus ke keduanya ya, posibilisme sama determinisme. Jangan sampai kebalik. Kalau misalnya nggak mau hafalin dua-duanya juga boleh ya, hafalin salah satu aja gitu. Karena tuh biasanya pas ujian tuh suka tiba-tiba ngeblank gitu loh guys. Jadi ya udah dihafalin aja salah satu, sisanya kan tinggal kebalikannya aja gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang belum paham terkait nomor 2 ini atau aman? Bentar ya guys, sambil aku mau colok laptop dulu. Oke, belum ada apa nih? Oke, nama teorinya apa? Kalau nama teorinya sebenarnya ya dua ini, si posibilisme sama si determinisme. Cuman dia ini merupakan apa sih? Nah, dia merupakan perbedaan pandangan gitu terkait hal-hal yang mempengaruhi alam gitu. Jadi nanti ketemunya tuh pasti ada kata pandangannya. Pandangannya tuh ada dua ya teman-teman, posibilisme sama determinisme. Sebenarnya ini pandangan secara umum ya terhadap geografi gitu, antara manusia dan bumi gitu. Kalau diingatnya sebenarnya pandangan aja sih, pandangan geografi gitu. Ada dua aja ya, dia posibilisme sama determinisme gitu. Aman sampai sini atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, kita lanjut dulu kali ya ke soal terakhir sebelum nanti kita lanjut ke materi. Ini beneran terakhir. Tapi nanti ada lagi ya soal-soalnya, tenang aja. Nah,
Soal ketiga, banyaknya pulau yang terdapat di Nusa Tenggara mengakibatkan pengelompokan masyarakat yang membentuk suku-suku tertentu. Salah satu suku khas yang terdapat di wilayah Nusa Tenggara adalah, nah kira-kira kenapa sih aku taruh soal ini? Padahal kalau misalnya dimasukin dia nggak ada nih masuk ke salah satu subbab dalam pengantar ilmu geografi. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman kalau dilihat dari soal FIMAK UI misalnya ya, itu bahasan di geografinya itu luas banget gitu. Jadi nggak cuma materinya aja, tapi budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sering banget dijadiin soal. Entah budaya, kalau enggak nama tempat di suatu wilayah di Indonesia. Nah, itu sering tuh dikeluarinnya dalam soal geografi SIMAK UI. Jadi mau nggak mau, teman-teman harus seenggaknya baca-baca dikit ya terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, boleh coba dijawab nih. Tara jawabnya yang A. Teman-teman yang lain ada yang mau coba jawab juga, kayak nggak perlu takut salah ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir banget karena yang dikeluarin biasanya tuh yang familiar gitu sama kalian, yang famous lah wilayah-wilayahnya atau sukunya gitu. Iya, soalnya tuh random banget jujur geografinya. Emang kayak ada nih yang sesuai teori, tapi ada juga beberapa soal yang kayak gini-gini contohnya gitu. Jadi kayak mau gak mau teman-teman harus baca-baca ya dibandingin nanti dikosongin kan sayang banget ya. Karena waktunya masih panjang juga, boleh sambil dipelajarin aja pelan-pelan gitu. Cuman emang kalau diperbandingin jumlah teorinya itu lebih banyak gitu dibandingin soal-soal yang kayak gini. Cuman kan lumayan ya. Kalau orang lain nggak tahu, kita tahu ya kan nambah skor kita gitu. Oke, di kolom chat semuanya. Iya kan? Lumayan kan? Tambah plus 4. Nah, di kolom chat semua jawab A. Benar apa salah? Jawabannya adalah tepat banget ya, teman-teman. Suku yang ada di Nusa Tenggara itu adalah suku Sasak. Kalau Baduy adanya di mana? Baduy itu di Banten. Kalau Bugis di mana? Bugis sama Toraja ini sebenarnya dari satu tempat yang sama ya. Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sama yang terakhir Minahasa. Kalau Minahasa dia dari Sulawesi Utara. Nah, kayak soal-soal tuh kadang suka random gitu kan. Waktu di soal di soal UTBK aku tuh juga ada yang random gitu guys. Ditanyanya apa? Ditanyanya tentang polusi-polusi udara ya. Itu unsur-unsur kimianya tuh apa aja kan, kayak aku tuh belajar kimia juga gitu ya, di soal ada peminatan kan. Cuman tuh nggak ada satu option pun yang aku kenal gitu. Itu nggak tahu ya di UTBK tahun aku tuh aku dapat satu soal aneh, tapi sisanya itu sebenarnya ya sesuai sama teorinya. Cuman di tahun kalian kan nggak ada ya si TK-nya, atau ada juga nggak tahu ya guys, karena si badan-badan yang baru ini belum keluarin pernyataan yang fix nih kira-kira soalnya tuh kayak gimana sih, materi apa yang diujikan gitu. Jadi sebenarnya masih gamblang banget ya, jadi emang wajib banget untuk hafalin aja guys dua-duanya, dipelajarin aja dua-duanya gitu. Iya, di Lombok benar. Sebenarnya Lombok ini itu ada masuk ke kategori Nusa Tenggara juga gitu. Di Nusa Tenggara juga ada nih si suku Sasaknya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di option, sebenarnya yang dikeluarin ya suku-suku yang familiar ya. Kayak pernah denger lah seenggaknya si suku-suku ini gitu. Bukan suku-suku yang nggak pernah kedengeran gitu. Jadi sebenarnya nggak usah yang panik-panik banget nih, kayak luas banget kan. Tapi sebenarnya teman-teman fokusin di hal-hal yang emang sering keluar aja gitu. Sering dibahas ya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu atau aman terkait nomor 3 ini? Aman ya? Belum ada yang mau tanya ya? Oke, kita lanjut ke konsep-konsep geografi. Konsep ini ada banyak ya, teman-teman. Ada 10 jumlahnya. Kita coba bahas satu per satu, mulai dari jarak. Nah, jarak antara suatu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Nah, jarak ini akan dibagi jadi dua ya macamnya. Ada jarak yang absolut sama jarak yang relatif. Jarak yang absolut itu apa? Namanya juga absolut ya, teman-teman. Itu berarti dia tetap ya, atau pasti.
Contohnya apa? Contohnya tuh misalnya pakai satuan meter atau kilometer. Mau aku yang hitung atau Ona yang hitung, misalnya dari rumah aku kemana, itu sama ya, 50 km misalnya gitu. Itu pasti mau siapapun yang hitung, kalau misalnya hitungnya benar tentu ya. Itu yang pertama, yang absolut. Kalau relatif apa? Relatif juga dari namanya ya. Jadi dia ini sebenarnya berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya misalnya dari satuan waktu. Misalnya dari rumah aku ke sekolah itu 30 menit, tapi dari rumah aku ke sekolah, tapi yang berangkat adalah misalnya kakak aku, itu dia 15 menit. Nah, bisa berbeda-beda ya, tapi ada faktor-faktor lain tentu yang mempengaruhinya. Misalnya apa? Misalnya kecepatan dari kendaraan yang dibawa, keadaan di lalu lintasnya macet apa enggak sih? Nah, itu dia akan mempengaruhi jarak relatif ya. Jadi, kalau jarak relatif, tiap orang bisa beda-beda, tapi kalau misalnya jarak absolut, itu mau siapapun, itu jaraknya tetap sama gitu. Yang kedua, itu ada yang namanya lokasi. Kalau misalnya kita bahas tentang lokasi, kita bahas letak suatu fenomena geografi di muka bumi. Nah, dia dibagi jadi dua juga ya, teman-teman. Ada lokasi absolut sama lokasi relatif. Nah, kalau yang lokasi absolut, namanya juga absolut ya kan, tetap dia mau dilihat dari manapun letak Indonesia adanya di situ, yaitu kita akan bahas terkait dengan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Di mana tuh Indonesia letak astronomisnya? Yaitu di 9 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT ya. Itu lokasi absolut. Kalau lokasi relatifnya itu kebalikannya ya. Satu lagi ya, letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia di mana? Di antara dua benua dan dua samudra. Nah, ada benua apa aja? Benua Asia dan Australia. Sama Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, yang perlu diperhatiin ya, ini kayak spill dikit aja. Teman-teman perlu tahu Asia tuh adanya di Indonesia sih. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh nanti. Misalnya ini Indonesia ya guys, misalnya doang ya. Nah, di sini Asia di atas kiri ya, sedangkan Australia di atas kanan. Nanti teman-teman akan kaitin sama materi angin muson barat dan angin muson timur. Kalau angin muson barat kan dari Asia ke Australia ya. Kalau angin muson timur kebalikannya gitu. Nanti itu akan kita bahas. Cuman ini di spill dikit aja nih, harus tahu ya letak-letaknya di mana gitu. Biar nanti pas masuk ke angin nggak bingung lagi gitu. Udah kebayang nih skemanya tuh kayak gimana. Nah, terus kita lanjut lagi ke yang ketiga, itu ada keterjangkauan. Kalau bahas tentang keterjangkauan, kita akan bahas mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat gitu. Misalnya ada tempat wisata nih, tapi ternyata aksesnya tuh susah gitu. Orang-orang susah nih buat datang ke sana. Akibatnya apa sih? Akibatnya tentu tempatnya tuh nggak rame gitu. Jadi kalau misalnya ada nih di soal ya, kayak gimana sih cara untuk meningkatkan perekonomian atau pariwisata di suatu tempat, cara pertamanya adalah bangun jalan gitu. Makanya kalau teman-teman lihat mungkin di pedalaman, hal pertama yang dilakukan adalah bangun jalan dulu nih, supaya orang-orang gampang ke aksesnya gitu. Kalau misalnya ada bangun jalan, orang-orang lewat doang ya, nah sebenarnya budaya-budaya di sana akan diomongin nih dari mulut ke mulut gitu. Akhirnya apa? Akhirnya si wilayah tersebut jadi rame gitu. Terus yang keempat ada pola. Kalau pola, kita akan bahas terkait dengan pola persebaran fenomena geografis di permukaan bumi. Contohnya ada pola apa aja sih? Nah, misalnya ada pola aliran sungai. Ada juga, kita akan bahas nanti pola persebaran desa atau pemukiman. Persebaran pemukiman.
Dan masih banyak pola-pola lainnya nih yang akan kita bahas ya. Kalau pemukiman misalnya ada yang linear ya kan di sekitar jalan atau sungai, ada juga yang memusat, ada juga yang menyebar. Nah, itu nanti kita akan bahas juga ya tentunya di materi keruangan desa ya, desa doang. Tapi kalau misalnya kota itu udah enggak dibahas lagi itu si persebaran pemukimannya. Terus ada apa lagi? Ada aglomerasi. Namanya juga aglomerasi ya teman-teman. Pengelompokan. Nah, misalnya ada kawasan industri. Nah, jadi dia emang satu wilayah isinya industri doang nih, pabrik-pabrik doang. Ini kayak fun fact aja, wilayah kawasan industri terbesar di Indonesia ada di mana? Ada di Karawang. Ini kayak fun fact aja, siapa tahu ya kan kepake nih buat kalian nanti gitu. Terus ada apa lagi? Ada morfologi. Nah, sama kayak tadi ya, geomorfologi. Ini sekarang morfologinya aja. Berarti dia ngomongin tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Ya, kayak tadi ya, gunung, laut, jurang, dan lain-lainnya itu masuk nih ke dalam morfologi. Terus ada apa lagi? Ada nilai guna. Nilai guna merupakan fungsi suatu fenomena geografis di permukaan bumi. Misalnya apa? Misalnya nih matahari. Fungsinya apa? Misalnya dia untuk menyinari si bumi ini gitu. Terus misalnya lagi desa. Desa fungsinya buat apa sih? Misalnya dia sebagai daerah hinterland. Nah, nanti kita kan akan bahas ya, oh ternyata desa nih menyediakan bahan pangan, menyediakan bahan pangan bagi kota, atau dia nanti juga jadi tempat pariwisatanya orang-orang kota. Nah, itu nanti ada di bagian nilai guna. Kita akan bahas manfaat dari si morfologi ini, gitu. Terus yang ke-8, interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi kan, kalau misalnya teman-teman udah si sosiologi, interaksi dia ngomongin apa sih? Hubungan ya kan antara si A sama si B. Nah, ini sama nih kayak geografi, berarti hubungan antara suatu fenomena geosfer dengan fenomena geosfer yang lain, tapi ada interdependensinya. Jadi mereka nih saling mempengaruhi satu sama lain, jadinya ketergantungan gitu, nggak boleh hilang nih salah satunya gitu ya. Terus ada apa lagi? Misalnya contohnya apa? Biar lebih kebayang, desa kota sih paling gampang ya. Desa kota, mereka saling melengkapi. Si desa yang kasih bahan-bahannya, si kota yang kasih barang-barang yang udah jadinya. Nah, itu nanti mereka tuker-tukeran aja tuh terus-terusan gitu. Aglomerasi boleh dibilang pemusatan nggak? Boleh, boleh sama aja, benar gitu ya, pemusatan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang gampang hafalnya pakai gambar, kalau aglomerasi ya udah kalian inget aja bulat. Nah, dia isinya tuh sama semua gitu. Satu tempat dia isinya sama gitu. Pemusatan atau pengelompokan itu dia sama teman-teman, bisa banget. Terus yang ke-9 ada keterkaitan ruang, keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Misalnya contohnya apa? Kalau teman-teman ingat pantai. Nah, otomatis udah pasti orang-orang yang tinggal di sekitar pantai itu mata pencariannya kebanyakan menjadi nelayan. Kalau misalnya tempatnya itu ada di pegunungan. Nah, kalau di pegunungan berarti dia misalnya jadi apa? Misalnya jadi petani teh. Petani teh. Jadi keterkaitan antar suatu fenomena akibatnya itu apa sih gitu ya. Sama yang terakhir, itu ada diferensiasi areal, different ya kan, perbedaan gitu. Misalnya apa? Misalnya nih, di desa itu banyaknya sawah-sawah. Tapi kalau misalnya di kota, itu udah nggak ada sawah-sawahnya. Adanya apa? Misalnya adanya gedung-gedung. Atau kalau misalnya di daerah dingin, adanya lumut nih. Tapi kalau misalnya di daerah panas, adanya kaktus gitu ya. Jadi perbedaan yang saling bertolak belakang banget gitu. Nanti kita bahasnya di diferensiasi area. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ini 10 konsep
dari geografi. Sebenarnya kalau misalnya kalian nih udah belajar semua bab geografi, terus balik lagi nih belajar si konsep, itu sebenarnya konsepnya tuh jadi lebih gampang gitu ya. Karena nanti semua contoh-contohnya itu udah dibahas nanti di bab-bab selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibandingin sama pengantar ilmu ekonomi, sosiologi, si geografi ini paling gampang teman-teman. Karena nanti di bab-bab selanjutnya itu diulang-ulang lagi nih si contoh-contohnya ini gitu. Ada yang mau ditanyain dulu atau aman terkait 10 konsep geografi ini? Oke, Arsy aman ya. Yang lain juga aman atau ada yang mau ditanyain dulu? Jangan bosan ya guys, jawab aman, aman, aman. Supaya nanti nggak ada yang kemis gitu kalau misalnya kalian ada yang bingung. Oke, teman-teman thank you banget yang udah jawab di chat. Kita coba latihan soal kali ya. Nah, di sini ada ilmu geografi mengandung pengertian yang mencakup beberapa konsep, yaitu, nah, kira-kira mana nih dari option A sampai E yang termasuk ke dalam konsep geografi? Di-share, tenang aja, di-share kok, di-share. Perbedaan spesifik pola dan aglomerasi apa? Nah, kalau misalnya aglomerasi, dia jelas ya dari namanya aglomerasi. Berarti dia ngomongin pemusatan atau pengelompokan. Jadi tempat-tempat yang memiliki ciri yang sama, itu dia akan berkumpul jadi satu. Nah, itu yang namanya aglomerasi. Tapi kalau pola, ini dia sebenarnya nggak ada penjelasan yang gimana-gimana, tapi dia akan bahas tentang pola suatu fenomena geosfer. Ya, tadi ya misalnya pola aliran sungai, ada yang dendritis, tralis, dan lain-lainnya, itu akan kita bahas gitu. Jadi sebenarnya kalau bedanya pola sama aglomerasi apa, sebenarnya ya dari namanya sebenarnya dia beda gitu teman-teman. Kalau pola, itu dia belum tentu fenomena geosfernya ini sama gitu. Tapi kalau aglomerasi, udah pasti fenomena geosfernya sama gitu. Kalau pola biasanya fenomena geosfernya itu juga cuma satu gitu ya. Kalau ngomongin sungai, ya udah sungai aja gitu. Sungai cuma ada satu gitu. Tapi kalau aglomerasi berarti tempat-tempat yang cirinya itu sama persis, akhirnya mereka berkumpul jadi satu tempat yang sama gitu. Aglomerasi itu khusus untuk pengelompokan suatu tempat aja ya, atau yang lain bisa kayak mata pencarian penduduk suatu wilayah. Nah, biasanya aglomerasi itu lebih ke tempat gitu sih teman-teman. Jadi terkait dengan kayak mata pencarian, itu biasanya enggak dikategorikan sebagai pengelompokan gitu. Tapi emang sebenarnya itu udah kayak tanpa kita mengelompokkan, ya kayak emang udah nyatu gitu gak sih? Sama kayak yang tadi ini, konsep keterkaitan ruang. Nah, jadi kalau mata pencarian, itu dia nggak masuk ke aglomerasi, tapi dia masuknya ke keterkaitan ruang gitu. Kalau misalnya aglomerasi, dia cuma ngomongin tempatnya aja gitu. Kalau mata pencarian, ciri dari penduduknya, itu nanti masuk ke keterkaitan ruang gitu. Itu bedanya, Hani. Aman sampai sini atau ada yang masih bingung-bingung? Oke, sama-sama. Oke, kita back to soal. Nah, kira-kira mana nih yang termasuk ke dalam konsep dari geografi? Nah, ini sebenarnya nanti ada yang prinsip, ada yang pendekatan. Nah, tadi kan kita baru belajar konsep ya. Jadi sebenarnya gampang nih untuk eliminasinya. Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, udah berapa orang nih? 5 orang yang jawab, jawabannya sama semua. Ada lagi yang mau coba jawab lagi? Oke, semuanya jawabannya sama ya teman-teman. Yang E, dan tepat banget jawabannya adalah yang E. Kalau yang A, salahnya di mana? Salahnya ada di distribusi. Distribusi ini nanti masuk ke dalam prinsip geografi. Kalau yang B, interrelasi, ini dia masuknya ke prinsip ya, teman-teman. Dan nilai kegunaan itu masuknya ke konsep. Kalau yang C, salahnya di kelingkungan. Karena kelingkungan ini merupakan apa? Pendekatan ya. Pendekatan dari geografi. Kalau yang D, keruangan dan interdependensi, salahnya di keruangan. Keruangan ini juga merupakan pendekatan.
pendekatan. Jadi tepat banget yang teman-teman jawab adalah yang ya, yang morfologi dan diferensiasi areal. Nah, kita coba lanjut ke latihan soal yang sama tentang konsep. Ini mungkin udah ada contoh-contohnya langsung nih di soalnya. Nah, di wilayah perkotaan terdapat penggunaan lahan secara khusus, seperti pusat perdagangan, kawasan industri, pemukiman kelas elit, kawasan kumuh, kawasan hijau. Nah, kira-kira konsep geografi yang membahas contoh-contoh tadi di soal, itu dibahasnya dalam konsep yang mana sih kira-kira? Oke, udah 2 orang yang jawab, 3 orang sekarang. Ada lagi yang mau coba jawab? Dijawab aja ya guys, gak perlu takut salah. Ada lagi yang mau coba? Oke, semuanya jawabannya sama nih ya. Yang mana? Yang aglomerasi. Tepat banget ya teman-teman. Ini kita bahas tadi tentang pengelompokan atau pemusatan. Gitu. Jadi tepat banget ya. Ingat ya, pokoknya aglomerasi ngomongin tempat, hal-hal yang lainnya dibahasnya di keterkaitan ruang. Oke, masih ada satu. Oke, udah habis ternyata latihan soal tentang konsep si geografinya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke pendekatan nih. Ada yang mau tanya atau aman? Gampang ya sebenarnya konsep, tapi kayak paling nanti kalau misalnya kalian ketemu soal cerita, itu kalian cari dulu kata kuncinya tuh apa ya teman-teman. Jangan sampai kekecoh ya. Itu yang harus diperhatiin sih terkait konsep. Oke, sejauh ini aman ya, belum ada yang mau tanya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung open mic atau ditulis di kolom chat. Ini nggak ada sih soal data di sini. Nggak ada. Belum ada nih guys. Nanti mungkin di airdrop ya, aku request nanti ke Kak Imam suruh masukin contoh-contoh, karena biasanya tuh di soal, biasanya kalau nggak soal cerita, ya langsung spesifik ya, kayak misalnya di soal yang ini gitu. Nanti mungkin di airdrop ya teman-teman, nanti kita akan ketemu sama si contoh soal ceritanya. Oke, kita lanjut dulu ke objek formal geografi atau pendekatan di geografi. Dibagi jadi 3 nih teman-teman macamnya ya. Ada yang ke ruangan, ke lingkungan, sama kompleks wilayah. Nah, sebenarnya aku nggak mau bahas dari yang ceritanya ini, kayak definisi-definisi yang ada di textbook ini, karena sebenarnya rada membingungkan gitu ya. Kalau misalnya kita baca, ya terus bedanya apa nih antara satu sama lain. Jadi ini udah aku rangkumin biar kalian nanti gampang nih bedanya tentang ruangan, lingkungan, sama kompleks wilayah tuh bedanya kayak gimana sih. Nah, kita coba bahas mulai dari keruangan. Nah, kalau kita bahas tentang keruangan, teman-teman, cuman ada 2 hal. Yang pertama, itu ada satu fenomena geosfer yang terjadi di satu wilayah. Jadi misalnya ya udah banjir di Kota Bogor. Nah, itu kan ada fenomena geosfernya yaitu banjir dan satu wilayah ya kan terjadinya di Bogor. Nah, itu dia masuk ke ruangan. Kalau misalnya ke lingkungan gimana? Kalau misalnya ke lingkungan masih sama ya, satu fenomena geosfer ditambah terjadinya di satu wilayah. Tapi dia ada tambahannya nih. Tambahannya apa? Yaitu ada faktor manusianya gitu. Contohnya misalnya banjir di Bogor itu terjadi gara-gara ternyata si manusianya nih buang sampah sembarangan. Nah, itu kan fenomena geosfernya banjir, wilayahnya Bogor, manusianya gara-gara dia buang sampah sembarangan ya. Jadi kalau misalnya ada faktor manusia itu masuknya ke lingkungan. Yang terakhir ada kompleks wilayah. Kompleks wilayah, dia ngomongin adanya beberapa wilayah. Nah, kalau misalnya di kompleks wilayah, itu terserah teman-teman. Mau ada faktor manusianya atau enggak, itu enggak peduli. Yang penting dia terjadi di beberapa wilayah ya. Misalnya nih, banjir di Bogor. Banjir di Bogor sampai ke Jakarta. Ini kita udah lihat lebih dari satu tempat ya kan teman-teman. Walaupun nanti di optionnya tuh ada manusianya nih, ada faktor manusianya atau enggak, pokoknya kalau misalnya lebih dari satu wilayah, itu dia masuknya ke dalam kompleks wilayah.
Sampai sini teman-teman bisa bedain dulu antara keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah, sebelum nanti kita langsung terjun ke soal-soalnya. Lumayan nih, ada 2 soal yang bisa kita jawab pakai pendekatannya ya, keruangan, kelingkungan, sama kompleks wilayah. Pokoknya ingat, kalau keruangan ya udah fenomena geosfer doang sama satu wilayah. Kalau kelingkungan ditambah sama manusia. Kalau misalnya kompleks wilayah, dia ada beberapa wilayah atau lebih dari satu wilayah. Gampang kan sebenarnya kalau misalnya dibedain gini. Cuman kalau dibaca di penjelasannya tuh kadang kita bingung gitu ya kan. Oke, belum ada yang tanya ini ya. Kita langsung masuk ya ke contoh soalnya. Mungkin nanti kalau ke contoh soal baru nih timbul pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita masuk ke soal pertama tentang pendekatan. Di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk, teman-teman. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah, nah, kira-kira jawaban dari soal ini yang mana? Antara keruangan, kelingkungan, sama ada kompleks wilayah tadi. Nah, boleh dicoba dijawab, kira-kira jawabannya tuh yang mana? Oke, ada 3 orang jawab yang cacing. Ada lagi yang mau coba jawab? Kira-kira yang mana dia masuknya? Udah ya, nggak ada lagi nih yang mau coba jawab. Kita coba lihat ya teman-teman. Cari aja sebenarnya kata kuncinya. Benar, Filatul. Kata kuncinya adalah di beberapa tempat gitu. Nah, ini adanya di depan ya teman-teman kalimatnya. Mungkin kalau orang yang baca sekilas nggak ngeh nih. Ada beberapa tempat. Dia nanti fokusnya cuma di manusia sama kondisi fisik. Ya kan? Kalau cuman manusia dan kondisi fisik, itu dia benar ya masuk ke lingkungan. Cuman di awal kalimat, itu dia kasih tahu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi ada lebih dari satu tempat ya. Makanya jawaban yang tepat adalah jawaban yang cacing, yang kompleks wilayah. Ingat ya, kompleks wilayah itu terserah mau ada faktor manusia atau enggaknya. Yang penting terjadi di beberapa wilayah. Kita coba satu soal lagi. Nah, gagal panen tadi yang terjadi di Jawa Tengah akibat pengairan yang tidak merata karena terjadi musim hujan, air sungai meluap, dan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Nah, pendekatan geografi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah yang mana? Nah, kira-kira coba dicari kata kuncinya, ada apa aja? Oke, di kolom chat jawab yang D semua. Ada yang mau coba jawab lagi atau punya jawaban lain selain D mungkin? Oke, udah nggak lagi nih ya yang mau coba jawab. Nah, jawabannya adalah tepat banget ya teman-teman yang D. Karena di sini kan dia cuma ada Jawa Tengah. Jadi cuma ada satu wilayah. Nah, terus kita lihat di sini ternyata banjirnya ini karena musim hujan, dan kalau misalnya kekeringan karena musim kemarau. Jadi karena emang faktor fisik ya teman-teman, atau dari alamnya aja nih yang kayak gini. Nggak ada faktor manusianya. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang keruangan gitu. Sampai sini teman-teman masih ada yang bingung terkait pendekatan? Jadi lebih gampang kan ya kalau misalnya kita bisa bedain satu sama lainnya gitu. Tapi kalau misalnya cuma baca penjelasan yang ada di textbook, itu kadang membingungkan gitu ya, cara bedanya tuh kayak gimana. Kalau yang ada manusianya itu ke lingkungan. Kalau yang nggak ada manusianya ke ruangan. Oh, sama ini guys, aku lupa banget. Ini ada nama lainnya ya. Kalau ke ruangan itu dia spasial. Kalau misalnya ke lingkungan itu ekologi. Nah, ini boleh diingat-ingat. Nama lainnya ya gitu. Banjir di Bogor terjadi karena habisnya pepohonan hijau. Contoh itu kan nggak menyebutkan manusia ya. Jadi menurut kakak maksudnya kemana? Nah, habisnya pepohonan hijau ini tergantung ya teman-teman. Pohonnya ini habis gara-gara apa sih? Entah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa terjadi 2 hal juga ya. Bisa emang si manusianya yang bakar,
atau karena musim kemarau yang panas banget gitu. Nah, kalau misalnya karena alam, dia akan masuk ke dalam kelingkungan. Ke ruangan. Nah, tapi kalau di soalnya ini nggak disebutin secara spesifik, teman-teman, ada faktor manusianya, itu mendingan dijawab yang ke ruangan aja gitu. Jadi kalau nggak disebutin spesifik, jangan kita asumsi sendiri ya, itu terkait dengan manusia, jangan gitu. Jadi sesuai apa yang ada di soalnya aja gitu. Kalau kompleks wilayah, itu kayak bahasa Inggrisnya aja sih, regional kompleks. Regional kompleks gitu. Karena waktu itu ada yang pernah nanya ke aku, itu di soalnya sebenarnya kayak agak rancu gitu sih teman-teman. Dia dibilangnya dibilangnya tuh pendekatan kewilayahan, ya kan? Wilayahan, tapi dia pakainya si nama lainnya nih, si spasial gitu. Karena kalau misalnya kewilayahan, itu ya bisa tiga-tiganya ya kan, bisa ke lingkungan, bisa ke ruangan, sama bisa juga kompleks wilayah gitu. Jadi boleh diingat-ingat juga ya teman-teman nama lainnya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu atau belum paham terkait dengan pendekatan? Sebelum kita masuk nih ke materi terakhir ya, nanti sisanya kita latihan soal campuran. Oke, belum ada lagi nih ya yang mau tanya ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ditulis di kolom chat aja ya. Oke, thank you teman-teman. Kita coba lanjut ya ke materi terakhir, yaitu prinsip geografi. Kalau tadi konsep ada 10, pendekatan ada 3. Kalau prinsip, dia ada 4 ya teman-teman. Kita bahas mulai dari yang pertama, itu ada prinsip distribusi ya, atau persebaran. Nah, kalau dalam prinsip distribusi, itu dia ngomongin bahwa ternyata fenomena geosfer ini, teman-teman, tersebar tidak merata di permukaan bumi, yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, misalnya gimana? Nah, si komodo nih, teman-teman. Komodo kan cuma ada di wilayah Nusa Tenggara, ya kan? Nah, dia cuma ada di wilayah Nusa Tenggara nih, teman-teman. Di negara lain, bahkan di wilayah Indonesia yang lainnya, itu nggak ada gitu. Terus misalnya timah. Timah ini juga nggak ada ya teman-teman, di seluruh dunia, nggak merata gitu ya persebarannya, cuma ada di wilayah-wilayah tertentu. Kalau di Indonesia, si timah ini paling banyak di wilayah mana? Di wilayah Bangka Belitung. Itu ya. Jadi yang pertama, terkait prinsip distribusi, itu dia ngomongin bahwa si fenomena geosfer ini tersebar tidak merata di permukaan bumi. Contohnya lagi apa? Misalnya gunung. Gunung di Indonesia tuh banyak di wilayah Jawa sama di wilayah Sumatera, ya kan? Tapi di wilayah Kalimantan itu dikit banget gunungnya. Makanya sebenarnya wilayah Kalimantan ini merupakan wilayah yang paling aman dari bencana Gunung Merapi, gitu. Terus yang kedua, itu ada prinsip interrelasi. Relasi, ya kan? Relasi ngomongin tentang hubungan tentunya, ya. Jadi kalau kita ngomongin prinsip interrelasi, itu kita akan bahas hubungan yang berkaitan dalam ruang antar gejala yang satu dengan yang lain. Kalau gampangnya ya hubungan sebab-akibat. Sebab-akibat. Contohnya misalnya gimana? Misalnya hutan gundul disebabkan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian lihat di option itu ada hubungan sebab akibat, udah langsung masukin aja dia ke prinsip interrelasi. Kalau yang ketiga, itu dia ada prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi itu dia merupakan penjelasan yang lebih mendetail dari gejala yang dipelajari dalam bentuk tulisan, kata-kata, dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, maupun peta. Jadi kalau misalnya ada ilmuwan nih, dia menemukan suatu teori yang baru, ya udah dia harus tulisin dong. Nah, biar mungkin orang gampang nih kebayang, misalnya gunung tuh bentuknya kayak gimana sih? Misalnya aku belum pernah lihat gunung, ya udah nih dia gambarin ternyata bentuk gunung tuh kayak gimana gitu. Itu adanya di deskripsi ya.
Jadi dia menjelaskan suatu fenomena geosfer yang ada di muka bumi. Sama yang terakhir, itu ada prinsip korologi. Nah, prinsip korologi itu merupakan gejala, fakta, maupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau sebarannya, interrelasi, interaksi, integrasi pada ruang tertentu. Jadi sebenarnya gampangnya si korologi ini gabungan dari 3 di atas. Tapi biasa di soal nih, misalnya ada soal cerita nih teman-teman, itu dia sebenarnya cuma bahas tentang distribusi dan interrelasi, deskripsinya yang nggak dibahas. Nah, kalau udah masuk 2 aja, itu bisa teman-teman masukin sebagai prinsip korologi ya. Jadi 2 atau 3 sekalian. Tapi kalau misalnya udah 2 aja, ya udah langsung masukin aja dia ke korologi. Sebenarnya dia nih nggak mirip ya teman-teman. Jadi interrelasi merupakan bagian dari korologi. Karena korologi ini sebenarnya dia gabungan dari ketiga prinsip yang ada gitu. Jadi korologi ini mencakup semuanya. Cuman biasanya kan kalau soal cerita nih, jawabannya korologi itu teksnya panjang. Cuman kalian jangan kayak langsung, oh teksnya panjang nih, berarti dia masuk ke korologi. Enggak ya guys. Kadang tuh teksnya walaupun panjang, dia bisa aja cuman jelasin sebenarnya deskripsi doang gitu. Jadi jangan terkecoh kalau misalnya teksnya ini panjang langsung dimasukin ke korologi. Tapi emang sebagian besar teks yang panjang, itu dia masuknya ke bagian yang korologi gitu. Paling gampang dilihat sebenarnya di bagian distribusi sama interrelasinya, ya itu kelihatan jelas sebenarnya. Tapi kalau deskripsi, itu biasanya ada penjabaran nih, misalnya dia kasih tahu nih, di kota itu adanya apa aja sih, atau ciri masyarakat kota itu kayak gimana aja, dijelasin satu-satu sama dia. Nah, itu dia masuk ke dalam prinsip deskripsi, gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang prinsip geografi ini? Nanti kita latihan soal kok. Tentang si prinsip ini. Oke, yang deskripsi itu kayak gimana? Kan deskripsi ini penjabaran ya teman-teman. Jadi sebenarnya nih, nanti kan kita akan belajar ya, endogen, eksogen, atmosfer, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya contoh dari si deskripsi. Jadi kita akan belajar gimana orang-orang nih, si penemuan ini, dia menjelaskan suatu fenomena gitu. Misalnya dia ngomongin tentang gunung nih. Dia jelasin teman-teman gunungnya misalnya dalam bentuk apa? Bentuk gambar. Nah, nanti dia jelasin, oh di gunung itu cirinya kayak gini. Ada gunung yang berapi, ada gunung yang enggak berapi gitu ya. Nah, itu dijelasin kayak gitu. Atau misalnya kita ngomongin tentang masyarakat kota. Nah, kalau di deskripsi itu kita akan dijelasin nih teman-teman. Oh, masyarakat kota itu cirinya misalnya individualisme dan lain-lainnya tinggi. Nanti kalau misalnya mau disertai dengan bentuk tulisan kata-kata yang ada diagram grafik tabelnya, misalnya pakai diagram nih. Nah, di diagramnya mungkin nanti akan dibahas mata pencariannya. Mata pencarian penduduk di kota itu mayoritas apa-apa aja sih? Nah, itu sebagai pelengkap aja dari si deskripsi itu, gitu. Berarti Kak, gampangnya kalau ada soal teks panjang, tinggal kita lihat aja. Benar banget, gitu. Jadi kalau ada teksnya panjang, itu kalau nggak dia deskripsi, dia korologi gitu. Jadi mesti hati-hati sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman udah lihat, oh ada deskripsinya nih, tapi di salah satu kalimatnya, itu dia ada ngomongin sebab akibat. Nah, itu dia langsung dimasukin aja ke bagian korologi gitu. Berarti dalam teks korologi juga terkandung penyebaran yang tidak merata. Benar banget. Tapi kadang kan tadi aku bilang ya, nggak selalu 3 hal ini ada gitu. Bisa aja salah satunya tuh nggak ada. Nah, kalau ada 2 aja, udah masuk pasti ke bagian yang korologi gitu. Perbedaan paling kelihatan dari deskripsi dan korologi apa ya, Kak? Nah, kalau deskripsi dia pastinya ya teman-teman, cuman ngejabarin aja sebenarnya ciri-ciri dari fenomena geosfer tuh apa aja. Nah, tapi kalau misalnya korologi, itu pasti ada 2 ininya teman-teman. Entah salah satu, atau dua-duanya itu ada dalam teksnya. Gitu. Jadi teman-teman mesti perhatiin nih, kira-kira di teksnya nih ada apa aja sih unsur-unsurnya? Ada persebaran distribusi apa enggak nih? Ada interrelasinya apa enggak nih? Gitu. Biasanya nanti kan digabung ya teman-teman, pasti
antara deskripsi ditambah sama interrelasi, atau ada juga si distribusinya, gitu sebenarnya dia. Kalau korologi pokoknya antara 2 atau 3-tiganya ada ya di dalam si paragrafnya itu. Itu sih paling biasa tuh yang pernah aku lihat ya, soalnya tuh pasti di optionnya tuh ada si sebab akibat. Karena sebab akibat tuh paling kelihatan ya teman-teman, kayak kita ternyata itu ngomongin si interrelasi gitu. Kalau deskripsi pasti dia cuman kayak ya udah dia ngejelasin si fenomena geosfernya tuh kayak gimana sih, isinya ada apa aja sih. Nah, itu dibahas teman-teman di deskripsi. Tapi kalau korologi tentunya ada faktor-faktor lainnya ya, kayak distribusi dan interrelasi juga gitu. Tapi emang di sini nggak ada contoh soalnya sih guys, aku nggak masukin contoh soal yang korologi gitu. Mungkin nanti aku cari dulu ya. Nanti kalau ada aku kasih ke grup kita ya, grup Soshum. Oke, sampai sini aman ya guys? Atau ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita lanjut ke latihan soal ini, soal ke-8. Belum ada ya yang mau tanya lagi ya? Kita lanjut dulu ya ke latihan soal. Nanti kalau misalnya abis latihan soal masih bingung, boleh banget langsung ditanyain aja. Oke, sekarang kita masuk zona selatan Jawa Barat, memiliki morfologi yang berbukit-bukit, dengan lereng yang terjal sehingga saat berpotensi sebagai daerah rawan longsor. Nah, kira-kira prinsip dari geografi yang digunakan tuh apa sih kira-kira ya? Kalau bisa teman-teman lihat contohnya nih. Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Oke, Ona jawab yang bebek. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab juga? Oke, Arsy juga udah kirim jawaban. Oke, sejauh ini jawabannya sama semua. Teman-teman yang lain ada yang mau coba jawab juga? Oke, udah nih, nggak ada lagi ya yang mau coba jawab ya. Oke, nambah lagi satu lagi. Jawabannya sama, yaitu yang bebek ya, teman-teman. Karena di sini kita bisa lihat ya, ternyata morfologi yang berbukit-bukit ini, teman-teman, di lereng yang terjal ya, lereng yang terjal tuh hampir lurus, itu ternyata akibatnya si daerah tersebut mudah mengalami yang namanya longsor gitu. Jadi di sini kita lihat ada hubungan sebab akibat ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu terkait nomor 8 ini. Ada yang masih bingung? Atau aman terkait dengan nomor ini? Oke, aman ya. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal nih teman-teman, tapi optionnya tuh beda ya. Biasanya ini adanya di ujian-ujian mandiri. Kalau di UTBK sih nggak ada ya sebenarnya tipe soal yang kayak gini. Apa nih, deskripsi harus ada? Nggak harus sebenarnya. Jadi si diagram, grafik, gambar, itu cuma sebagai pelengkap aja gitu. Yang wajib apa? Yang wajib adalah tulisannya sebenarnya gitu. Penjabaran tentang si fenomena geosfernya. Kalau diagram, grafik, tabel, gambar, itu dia cuma pelengkap aja dari si deskripsi. Jadi sebenarnya nggak wajib gitu. Oke, ini ada cara menjawabnya teman-teman. Kalau yang A, itu dia pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya tuh sebab akibat. Bila pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat, itu nanti adanya di option yang B. Kalau yang C, pernyataannya benar, alasannya salah. Kalau yang D, kebalikannya ya, pernyataannya salah, alasannya benar. Dan yang E, itu bila pernyataan dan alasannya tuh salah gitu. Nah, sebenarnya kan ada satu tipe soal lagi ya, teman-teman. Kan ada yang satu itu, salah. Yang A itu dia 1, 2, dan 3. Ini aku punya tips buat jawabnya nih, guys. B-nya itu kan 1 dan 3. C itu kan 2 dan 4. D itu 4 saja. E itu semua benar ya kan. Nah, ini aku ada tipsnya nih, guys. Ini kayak ada hack-nya gitu sih. Mungkin nggak tahu ya, semua orang udah tahu apa enggak, tapi aku kasih tahu aja ya. Kan misalnya di soalnya kan ada 4 pilihan ya kan, guys. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal yang kayak gini nih, nomor satunya nih kalian kayak, aduh fix banget sih Kak, ini jawabannya benar nomor 1. Nah, kalau misalnya nomor satunya nih udah benar, nomor 3-nya teman-teman, tanpa kalian cek lagi, udah pasti benar.
Begitupun sebaliknya ya, kok nomor satunya salah, nomor 3-nya tuh udah pasti ikutan salah juga. Ini sebenarnya ngebantu kalian banget nih kalau misalnya, aduh Kak, sebenarnya aku tuh tahu jawaban nomor 1, tapi nomor 3 itu masih kayak nggak yakin sebenarnya ini bener apa salah. Nah, tapi mereka nih ternyata saling berkaitan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat nih di optionnya, nomor 1 sama 3, itu dia selalu bergandengan ya, selalu bersama gitu. Jadi, ya tinggal diikutin aja gitu. Nah, kalau misalnya nih, 1 sama 3-nya itu benar, kalian tinggal ngecek nomor 4, teman-teman. Kalau misalnya nomor 4-nya benar, jawabannya adalah yang E, tanpa kalian ngecek lagi nomor 2. Tapi, kalau nomor 4-nya salah, ya, jadi cuma 1 sama 3 yang benar, nomor 2-nya ini perlu kalian cek. Karena bisa jadi 2 kan pilihan jawabannya, ada yang A sama yang B. Nah, itu kalau 1 sama 3-nya benar. Kalau 1 sama 3-nya salah, gimana? Nah, kalau 1 sama 3-nya salah, kalian tinggal cek aja nomor 2. Kalau nomor 2-nya benar, berarti dia jawabannya adalah yang C. Kalau nomor 2-nya salah, langsung aja jawabannya itu yang D. Gitu. Ini sebenarnya kayak akan terlatih ya teman-teman, seiring teman-teman ngejawab soal-soal yang kayak gini. Gitu. Pas aku kayak, nggak ternyata ada caranya loh gitu-gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek semuanya. Itu sebenarnya juga agak bingung-bingung ya pas awal-awal. Tapi nanti kalau misalnya udah sering nih ketemu soal-soal yang kayak gini, itu lebih gampang. Dan kita akan lebih mudah ya untuk menemukan jawaban yang tepat tuh sebenarnya gimana. Kalau misalnya yang kayak gini. Kalau misalnya soal tipe yang kayak gini, ini sebenarnya tricky di A sama yang B gitu. Kita kadang suka bingung ya, sebenarnya ini berhubungan apa enggak sih? Nah, itu trikinya di situ. Emang soal kalau misalnya pakai yang tipe kayak gini gitu. Itu dia cara menjawab soalnya. Kalau yang ini nanti kita pakai di pertemuan selanjutnya ya. Jadi di pertemuan kali ini cuma ada yang ini aja. Nah, kita masuk ke nomor 9, teman-teman. Objek kajian ilmu geografi terdiri atas komponen-komponen bumi yang tergabung ke dalam suatu sistem geosfer. Sebab geosfer ini terbagi menjadi komponen geofisik yang terdiri dari litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, dan komponen biotik yang terdiri dari flora dan fauna, dan komponen antroposfer, yaitu manusia. Nah, kira-kira dia benar-benar salah atau benar-benar berhubungan, atau atasnya salah, bawahnya benar, atau sebaliknya, atau bahkan dua-duanya sama-sama salah. Nah, coba teman-teman lihat dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nggak perlu takut salah ya, teman-teman. Oke. Villa tuh dua-duanya benar, tapi dia berhubungan apa enggak kira-kira? Oke. B nih ya. Ada lagi yang mau mungkin ada jawaban lain? Kenapa kalian pilih yang B? Kenapa nggak berhubungan nih si pernyataan sama sebabnya? Oke, jadi ada 2 jawaban ya. Teman-teman ada yang jawab B, ada yang jawab A. Kita coba lihat ya teman-teman dari pernyataan yang atasnya. Objek kajian ilmu geografi terdiri atas komponen-komponen bumi yang tergabung ke dalam sistem geosfer. Jadi geosfer ini, Nah, si geosfer ini teman-teman, dia mencakup semuanya nih. Nah, kita perlu tahu teman-teman bahwa komponen-komponen bumi yang dimaksud di sini sebenarnya sama aja nih kayak yang tadi kata kita ulang-ulang, adalah fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer tuh kan ada banyak ya teman-teman, ada hidrosfer, antroposfer, ada litosfer, ada apalagi pedosfer, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu katanya digabung ke dalam sistem geosfer ini. Jadi tadi hidrosfer, antroposfer, litosfer, dan lain-lainnya itu masuk ke geosfer. Benar apa salah? Ini dia benar ya, teman-teman. Nah, terus di sebabnya dijelasin sebenarnya. Nah, si geosfer yang dimaksud di pernyataan atas ini, itu sebenarnya terbagi nih atas komponen geofisik, komponen biotik, sama komponen atmosfer. Ini juga benar. Mereka berhubungan apa enggak? Mereka berhubungan, teman-teman. Kenapa mereka berhubungan?
Karena sebenarnya si sebabnya ini teman-teman, dia hadir untuk menjelaskan pernyataan yang ada di atasnya, yaitu terkait dengan si geosfernya gitu. Makanya jawabannya sebenarnya adalah yang ayam gitu. Ini emang agak tricky ya teman-teman. Cuman yang perlu diperhatiin, kalau misalnya pernyataan sebabnya ini dia menjelaskan apa yang ada di atasnya, itu biasanya kemungkinan besar itu udah pasti mereka berhubungan gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait nomor 9 ini, ada yang masih bingung? Atau aman terkait nomor 9 ini? Oke, aman nih ya. Belum ada yang tanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung, kayak kenapa jawabannya itu, boleh aja ya guys, langsung ditanyain aja. Nah, kita lanjut dulu ya guys ke nomor terakhir nih di sini. Dalam melakukan kajian geografi, itu seringkali menggunakan peta. Benar nggak nih? Sebab peta merupakan satu-satunya alat yang dapat membantu penjelasan geografis. Nah, kira-kira apakah benar jawaban yang ada di sini? Oke, Oktav udah jawab. Yang lain ditunggu jawaban-jawabannya. Oke, ada 2 jawaban sekarang. Oke, udah 5 orang yang jawab. Yang lain ditunggu. Ada lagi yang mau coba-coba jawab ya? Siapa tahu benar ya kan, iseng-iseng berhadiah. Oke, udah nggak lagi nih yang mau jawab-jawab ya. Aku bahas ya, teman-teman. Yang atasnya, dalam melakukan kajian geografi, seringkali menggunakan peta. Oke, Ona jawab benar salah. Berarti yang cacingnya itu ya. Oke, cacing berarti ya. Nah, kita coba lihat nih. Dalam melakukan kajian geografi, seringkali menggunakan peta. Benar apa salah? Ini dia benar ya, teman-teman. Karena kan peta itu sebenarnya sangat membantu kita tahu nih, oh sebenarnya wilayah ini tuh adanya di mana sih? Nah, itu akan dibahas di peta. Jadi benar banget kalau misalnya kajian geografi itu menggunakan peta. Nah, tapi sebabnya dia ngomongin bahwa peta ini merupakan satu-satunya alat. Nah, ini sebenarnya salah, teman-teman. Ada alat-alat lainnya gitu ya. Misalnya apa sih? Misalnya ada seismograf. Seismograf ini tentang gempa ya kan. Nah, di peta emang bisa gempa? Nggak bisa ya kan teman-teman. Atau bisa juga hygrometer. Hygrometer ini apa sih? Untuk menghitung kelembapan udara. Kelembapan udara. Nah, jadi nggak cuma peta aja teman-teman, tapi ada faktor-faktor lainnya gitu. Nah, ini kayak tips aja ya guys. Setiap kalian nih misalnya ketemu di soal kata-kata yang sebenarnya subjektif ya teman-teman, kayak misalnya satu-satunya atau kayak paling. Nah, itu kayak kemungkinan besar itu sebenarnya salah gitu teman-teman ya. Jadi diperhatiin aja kalau misalnya ada kata-kata yang subjektif, itu dia kemungkinan besar salah, tapi harus dicek juga. Nah, karena jawaban yang atas ini benar, yang bawah ini salah, berarti jawabannya adalah yang cacing gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu? Oke, nomor 8. Boleh. Ini kan nomor 10, nomor 9. Nah, ini nomor 8. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ya kan? Paham ya? Jadi kalau misalnya ada yang subjektif-subjektif itu udah pasti salah sebenarnya ya. Kemungkinan besar. Karena kayak selalu salah ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Atau ada yang mau ditanyain dulu tentang apapun, bebas banget. Udah cukup terkait pengantar ini. Sebenarnya pengantar tuh nggak yang gimana-gimana banget ya guys. Susun guys, sebenarnya geografi tuh seru banget gitu. Apa tuh Kak? Di situ kan ada tulisan morfologi berbukit-bukit, apa itu nggak termasuk ke deskripsi. Nah, itu sebenarnya nggak termasuk sih sebenarnya, karena kalau misalnya dia berbukit-bukit, dia cuma kasih tahu secara umumnya aja gitu. Jadi sebenarnya dia nggak bahas yang secara spesifik. Kalau misalnya deskripsi, itu penjelasannya biasanya lebih panjang. Nggak mungkin cuman beberapa kata aja. Itu sih yang harus di-highlight ya. Jadi kalau misalnya dia cuman jelasin atau sebutin doang ya, sebenarnya ini nggak termasuk ke jabarin, itu dia masuknya tetap ke interrelasi. Jadi di sini cuman sebutin aja sebenarnya dia ya, nggak menjelaskan. Gitu. Oktav, aman sampai sini?
Yang spesifik maksudnya gimana? Nah, yang spesifik biasanya tuh panjang. Kalau misalnya ini kan cuma disebutin doang ya. Ya udah morfologinya tuh berbukit. Tapi misalnya nih, ini dikasih tahu kan tentang lereng ya teman-teman, lereng terjal. Nah, dia nih misalnya kalau deskripsi biasanya ditaruh nih, oh lereng terjal tuh adanya di bagian mana sih? Di bagian hulu ya, di bagian atas itu biasanya dia terjal banget. Dan nanti akan dijelasin bahwa oh di wilayah tersebut itu ada apa aja sih, wilayahnya ada apa aja, faktor-faktor dari fenomena geografis yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya cuma penyebutan aja, sebenarnya itu dia enggak bisa dikategorikan sebagai deskripsi gitu. Oke, sama-sama. Boleh Hani, nomor 9. Nah, nomor 9 nih kita bisa lihat ya. Dia sebenarnya ngomongin tentang fenomena geografis sebenarnya ya. Nah, jadi di sini kan dia bilang ya, bahwa fenomena geografis ini atau komponen-komponen bumi ini, kalau misalnya digabungin jadi satu, itu dia namanya adalah geosfer. Nah, sampai sini benar ya, teman-teman. Jadi, geosfer ini emang mencakup semuanya ya. Tadi ada hidrosfer, atmosfer, pedosfer, dan lain-lainnya. Nah, di bawahnya, si sebabnya ini, dia jelasin ternyata geosfer ini itu ada pembagiannya lagi nih. Nah, ada pembagiannya sebagai geofisik, biotik, sama antroposfer. Nah, kalau misalnya kita lihat dari si sebabnya aja, ini sebenarnya dia udah pasti benar gitu ya, teman-teman. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang, mereka nih berhubungan apa enggak sih? Nah, ini mereka sebenarnya berhubungan ya, dari yang mana? Dilihat dari ternyata si geosfer ini, teman-teman, si sebabnya ini, dia menjelaskan apa yang ada di atasnya ini. Jadi dia sebagai pelengkap dari pernyataan yang atasnya. Karena mereka ini berhubungan, tentu jawabannya adalah yang ayam gitu. Jadi sebenarnya yang sebabnya ini dia menjelaskan yang atasnya, makanya dia masuk ke yang A gitu. Kalau misalnya dia ngomongin hal yang lain, itu baru dia masuknya ke jawaban yang B gitu, Hani. Sampai sini aman atau ada yang mau ditanyain lanjutan? Sambil aku jawab pertanyaan Ata. Kamu mau tanya kalau di tipe soal pernyataan sebab akibat tuh kalau keduanya benar dan saling berkaitan udah pasti jawabannya A, atau kalau misalnya terkait tapi nggak menunjukkan sebab akibat, jawabannya juga bisa yang A. Nah, sebenarnya nggak wajib sebab akibat ya, teman-teman. Karena kalau misalnya mereka udah berhubungan aja, itu udah pasti jawabannya yang A gitu. Karena biasanya itu seringkali orang-orang nge-skip sebabnya ini. Disebutnya kadang pernyataan 1 sama pernyataan 2 gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mereka nih enggak yang sebab akibat banget, tapi mereka saling menjelaskan ya atau saling mempengaruhi sama satu sama lain, itu sebenarnya udah termasuk ke dalam option yang ayam gitu. Nah, bener nih, kata Kak Imam atau Kak Faisal, nggak tahu nih ya, kalau kedua benar tapi nggak berhubungan, itu masuknya yang B, benar. Jadi biasanya nih, kalau misalnya yang B, itu dia kadang tuh, misalnya bahas topik yang sama nih, sama-sama litosfer. Misalnya tenaga endogen. Tapi yang atas yang ngomongin tektonisme, yang bawahnya ngomong vulkanisme. Nah, tentu itu dia merupakan hal yang beda gitu. Keduanya benar tapi nggak berhubungan, biasanya ngasih contoh konteks yang berbeda. Benar gitu. Walaupun misalnya materi besarnya itu sama, tapi kalau misalnya submaterinya itu beda ya di antara pernyataan sama sebabnya, tentu itu dia akan jadi salah gitu. Oh lah Kak Fatir, halo Kak Fatir. Betul. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Kalau yang ini nanti ya guys, mungkin di pertemuan selanjutnya kayaknya ada ya soal yang pakai tipe yang C ini gitu. Ini biasanya sempat ada sih guys di soal UTBK aku gitu, ada di bagian PK itu pakai 1 2 3 4 ini gitu. Tapi kalau yang sebab akibat itu sebenarnya aku enggak nemuin gitu. Oke, kata Oktav katanya feelingnya Kak Ibeng ya. Nah, kira-kira siapa nih ya? Kita on cam aja kali ya. Biar kelihatan nih. Kira-kira itu Kak siapa nih? Ya ampun, Ona. Love banget ya. Pokoknya semangat ya guys, karena geografi tuh sebenarnya seru guys, kayak
banyak tahu di Twitter orang-orang kan pada kayak ninggalin geografi ya. Ya mendingan kalian belajar geografi karena kan orang-orang kan ninggalin ya si geografi, mendingan kita tancap gas gitu ya, biar aja orang-orang nggak bisa gitu. Enggak, geografi tuh seru kalau misalnya kita udah paham ya kan. Jadi belajarnya sebenarnya pelan-pelan aja gitu. Waduh, si Zoom webinar aja guys katanya nih. Iya kan, geografi itu sebenarnya seru banget. Seru banget. Ya sosiologi sih. Sosiologi juga seru guys, tapi sosiologi tuh tricky gitu, harus lihat si optionnya kan, kadang-kadang mirip-mirip. Sosiologi sebenarnya belajar dari materi aja sih sebenarnya, kayak benar-benar dipahamin gitu satu-satu. Karena pas aku TBK tuh sosiologinya kayak ya udah apa yang aku pelajari itu yang keluar gitu. Dikirim kalau dikirim. Iya, geografi emang susah sih di SIG, penginderaan jauh, itu udah agak susah. Cuman di awal-awal ini, kayak materi litosfer, geosfer, atmosfer, itu kan sebenarnya seru banget gak sih, guys? Seru banget sih. Itu paling seru, yang momentum seru dari geografi itu sebenarnya di materi awal-awal. Dan untungnya, materi awal-awal itu adalah materi yang sering keluar gitu. Tapi emang kalau disimak itu bahasannya luas banget ya guys soalnya. Jadi nggak cuma materi aja sebenarnya. Jadi kita perlu baca-baca juga. Sebenarnya sekalian aja sih kan kalian belajar screening teks ya buat PBM, PPU ya kan. Nah itu sekalian aja kalian baca juga tentang kayak budaya-budaya Indonesia atau kayak kenampakan alam di Indonesia gitu. Biar sekalian belajar geografi juga ya kan sambil latihan screening buat bahasa Indonesianya gitu. Nah, ada yang linjur. Nah, teman-teman yang linjur nggak perlu khawatir ya, karena di kuliah tuh ya, teman-teman yang linjur di hukum ya banyak ya, teman-teman. Jadi kayak mau linjur, mau nggak linjur, itu aja gitu ya, punya kesempatan yang sama. Yang penting belajar aja, guys. Semangat. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, tuh, kawan-kawan linjur harus berteman tuh. Semangat ya, guys. Pokoknya semangat deh. Soalnya kayak belum jelas gitu ya, nggak ada pengumuman pastinya nih. Juga greget ya, jadi kayak bingung gitu ya sebenarnya ya, kita harus fokusin belajar apa sih sebenarnya. Jadi kayak harus dipelajarin semuanya, tentu saja. Tuh, kaum-kaum linjur banyak. Harus berteman. Ih, Oktav keren banget, baca jurnal. Benar sih, baca jurnal. Atau bisa juga, kalau misalnya mau yang ringan-ringan dulu, bisa baca itu guys, koran-koran, atau misalnya berita-berita gitu. Iya, boleh, Tara. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya atau aman terkait pertemuan hari ini? Udah nggak ada lagi nih ya yang mau tanya. Mungkin teman-teman ada yang mau sholat juga, kalau nggak salah sampai jam 7 doang ya. Oke deh teman-teman, thank you ya yang udah pas hari ini, pokoknya love banget ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyain tentang materi atau tentang apapun, mau cerita-cerita juga boleh aja guys, langsung di kontak aja gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutan hari ini. Nanti PPT-nya langsung aku share ya di grup ya. Sama-sama, makasih juga. Thank you guys. Sama-sama. Sama-sama. Tuh, minggu guys. Semangat ya. Besok juga ya. Semangat. Semangat. Semangat guys, kerjaan airdrop.